Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai formulir. Nah, sebelum kami menjelaskan tentang formulir, kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Indriani Sinaga dengan NPM akhir 150, teman saya Priscilia dengan NPM akhir 076, Adrian dengan NPM akhir 138, Ivan dengan NPM akhir 269, dan Baginda Ulil dengan NPM akhir 167. Oke, kita masuk dengan pembahasan tentang formulir. Pertama-tama kita akan membahas tentang definisi formulir. Nah, apa sih formulir itu? Nah, formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Nah, diisi dengan apa? Diisi dengan informasi tanggal penjualan, nama wiraniaga dan kodenya, nomor urut, nama barang dan kodenya, kuantitas, harga satuan, harga total setiap barang, dan tanda tangan wiraniaga. Nah, ini adalah salah satu contoh formulir, yaitu faktur penjualan tunai. Ada tanggal, nama konsumen, alamat, nomor telepon, terus kode, deskripsi, unit, harga satuan, dan jumlah. Dan jangan lupa tanda tangan konsumen dan tanda tangan pramuniaga. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang formulir elektronik. Nah, tadi yang saya jelaskan itu adalah definisi formulir ketika perusahaan belum mengetahui tentang komputer. Nah, seperti yang kita ketahui di dunia sekarang, di dunia perbisnisan sekarang, sudah mengetahui, sudah menyebar luas tentang komputer, sehingga formulir elektronik ini digunakan dalam dunia perbisnisan. Nah, apa sih formulir elektronik ini? Formulir elektronik merupakan ruang yang ditayangkan dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat penggunaan formulir elektronik. Yang pertama yaitu tidak pernah kehabisan formulir. Nah, jika perusahaan menggunakan formulir kertas, operasi bisnis dapat terhenti jika perusahaan kehabisan formulir. Nah, sedangkan jika menggunakan formulir elektronik, penawaran selalu sama dengan permintaan. Nah, sehingga lebih maju, lebih gampang menggunakan formulir elektronik. Nah, yang kedua yaitu tidak pernah ketinggalan zaman. Nah, seperti yang kita lihat, jika peraturan berubah, formulir kertas menjadi ketinggalan zaman. Maksudnya, formulir kertas mudah tertinggal. Nah, sedangkan formulir elektronik mudah sekali disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan peraturan. Bisa kita lihat pada zaman sekarang, karena formulir kertas sudah jarang kita temukan. Nah, dan yang ketiga yaitu ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Nah, penggunaan formulir elektronik memungkinkan dengan segera penyesuaian isi dan format formulir untuk memenuhi perubahan keadaan. Sedangkan jika menggunakan formulir kertas, seringkali memaksa pengguna formulir yang sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan pemakai. Karena apa? Karena untuk perancangan dan pencetakan diperlukan biaya, dan tidak ada gratisan ya guys. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat juga, yaitu yang keempat, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Nah, jika kita lihat menggunakan formulir kertas, memungkinkan nggak untuk tujuan yang salah? Ya, memungkinkan, karena penggunaan formulir oleh orang yang tidak berhak. Sedangkan jika kita menggunakan formulir elektronik, dapat dilakukan dengan penentuan pemakai formulir tertentu, hanya terbatas, yaitu pada orang yang memiliki password. Jadi yang bisa menggunakan formulir elektronik ini adalah yang memiliki password saja, sehingga tidak mungkin formulir itu salah. Nah, yang kelima yaitu kecepatan pengisian formulir. Nah, kita bandingkan pemakaian kertas dengan pemakaian elektronik.
lebih cepatan yang elektronik. Karena apa? Formulir elektronik dapat melakukan perhitungan secara otomatis pada ruang tertentu dalam formulir. Selanjutnya yang keenam adalah penangkapan data dilakukan sekali. Nah, menggunakan formulir elektronik, duplikasi penangkapan dan pemasukan data ke dalam sistem informasi tidak akan terjadi dua kali. Tidak akan terjadi duplikasi. Sedangkan formulir kertas dapat direkam dalam formulir, kemudian orang lain harus membaca data dari formulir untuk keperluan pemasukan data ke dalam sistem informasi. Nah, yang ketujuh yaitu tidak ada data yang mengambang. Dengan formulir elektronik, data dimasukkan dan dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain secara elektronik, sehingga tidak ada data yang mengambang. Sedangkan jika menggunakan formulir kertas, data akan mengambang sesuai dengan lama waktu yang diperlukan untuk mentransfer formulir kertas dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang terakhir yaitu kemudahan dalam pengelolaan formulir. Dengan formulir elektronik, perancangan, pengelolaan, dan pengisian setiap formulir dapat dilakukan dengan sistem yang terintegrasi. Sistem komputer dapat menyediakan data berapa kali suatu formulir telah digunakan, bagaimana bentuk formulir setelah revisi yang terakhir, dan berapa lama suatu formulir telah digunakan sejak revisi terakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah manfaat formulir. Formulir memiliki banyak manfaat dalam pengumpulan informasi dan data. Dengan menggunakan formulir, pengguna dapat memastikan data yang dikumpulkan akurat, lengkap, dan disimpan dengan baik. Manfaat formulir dalam perusahaan: yang pertama, untuk menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. Sama seperti organisasi, setiap transaksi terjadi karena adanya otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan transaksi tersebut. Pelaksanaan wewenang tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan formulir. Dan setiap orang yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut memberikan tanda tangan atau paraf atas wewenang yang digunakan untuk transaksi tersebut. Yang kedua, untuk merekam data transaksi bisnis perusahaan. Data-data yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi mengenai perekaman data transaksi perusahaan, semua data tersebut perlu direkam dalam formulir sebagai bukti telah dilaksanakannya transaksi tersebut. Yang ketiga, untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyampaikan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Seluruh kejadian yang telah disepakati dalam suatu transaksi perlu direkam dalam formulir untuk mengurangi risiko yang terjadi oleh kedua belah pihak. Yang keempat, untuk menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam organisasi yang sama atau organisasi lain. Jadi, formulir selain digunakan untuk pihak internal, formulir juga digunakan untuk pihak eksternal guna penyampaian informasi. Selanjutnya adalah golongan formulir menurut sumbernya. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama, formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan, yaitu formulir yang dibuat di dalam perusahaan digunakan untuk pihak internal perusahaan dan disimpan di dalam perusahaan. Yang kedua, formulir yang dibuat dalam dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan, yaitu formulir yang dibuat dalam perusahaan dan digunakan untuk penyampaian informasi kepada pihak luar perusahaan. Yang ketiga, yaitu formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan, yaitu formulir yang dibuat oleh pihak luar perusahaan dan diserahkan kepada perusahaan guna sebagai bukti atas transaksi yang terjadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang golongan formulir menurut tujuan penggunaannya. Nah, menurut tujuan penggunaannya, golongan formulir ini dibagi atas 2, yaitu yang pertama, formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Nah, ini seperti apa? Formulir dalam golongan ini digunakan oleh suatu unit organisasi
untuk meminta unit organisasi lain melakukan sesuatu untuk kepentingan unit organisasi peminta. Contohnya apa? Contohnya formulir surat permintaan pembeli. Sehingga suatu unit melakukan meminta untuk organisasi lain melakukan sesuatu untuk kepentingan unit organisasi peminta ini. Dan yang kedua yaitu formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah digunakan. Nah, bagaimana dengan formulir ini? Formulir ini digunakan untuk merekam data transaksi yang telah dilaksanakan. Contohnya, formulir laporan penerimaan barang. Formulir ini digunakan oleh bagian penerima untuk mencatat data barang yang diterima dari pemasok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar yang melandasi perancangan formulir. Yang pertama ada pemanfaatan tembusan atau copy formulir. Analisis sistem merancang formulir surat order pembelian untuk dikirim kepada pemasok. Hanya dengan sekali pengerjaan dapat menghasilkan tembusan yang memberikan informasi kepada bagian penerimaan dan bagian utang. Kedua, ada penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data. Menghindari pengumpulan data yang sama lebih dari satu kali. Data yang telah dikumpulkan dari sumbernya harus direkam ke dalam formulir sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi semua departemen. Yang ketiga, ada rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Formulir yang dirancang secara sederhana dan ringkas dapat menghindarinya dari perekaman data yang tidak perlu sehingga akan membantu pencatatannya ke dalam buku jurnal dan buku pembantu. Yang keempat, ada unsur internal check dalam merancang formulir. Internal check diciptakan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan teliti untuk menjaga aset organisasi. Yang kelima, ada nama dan alamat perusahaan pada formulir. Formulir antar bagian di dalam perusahaan tidak memerlukan nama atau nama dan alamat perusahaan. Namun, jika formulir tersebut dikirim ke luar perusahaan, memerlukan nama, alamat serta logo perusahaan yang dicantumkan di bagian atas, kanan, atau kiri formulir. Yang keenam, ada nama formulir. Formulir memerlukan nama untuk mempermudah identifikasinya. Nama formulir biasanya dipakai untuk menggambarkan fungsi dari formulir tersebut. Yang ketujuh, ada nomor identifikasi pada setiap formulir. Jika perusahaan menggunakan berbagai jenis formulir, maka perlu dicantumkannya nomor identifikasi. Nomor dapat melengkapi nama formulir untuk mempermudah identifikasinya. Yang delapan, ada formulir besar. Jika kita harus mengisi kolom dalam formulir besar, kemungkinan kita akan mengisi pada baris yang salah. Untuk menghindari kesalahan pengisian formulir tersebut, maka setiap garis diberi nomor urut baik di tepi kiri maupun tepi kanan. Yang kesembilan, ada pencetakan garis pada formulir. Garis harus dicetak jika pengisian formulir menggunakan tulisan tangan. Yang ke-10, ada pencantuman nomor urut tercetak. Nomor urut tercetak digunakan untuk mengawasi pemakaian formulir dan untuk mengidentifikasi transaksi bisnis. Yang ke-11, ada rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian tanda centang atau hilang, dapat juga dijawab ya dan tidak. Untuk menghemat waktu pengisian, informasi yang dikumpulkan dalam formulir dapat dikumpulkan lebih dahulu. Lalu dicetak dalam formulir sehingga pengisi hanya tinggal memberi tanda centang maupun silang. 12. Formulir ganda terdiri dari formulir asli dan tembusannya.
Tembusan formulir dapat diisi satu kali penulisan pada formulir asli dengan menggunakan karbon atau menggunakan kertas tanpa karbon. Yang ke-13 ada pembagian zona. Membagi zona menurut blok-blok yang logis berisi data yang saling terkait. Baik, selanjutnya yaitu kapan formulir diperlukan. Yang pertama, jika suatu kejadian harus dicatat, maka formulir sangat diperlukan di sini. Yang kedua, jika suatu informasi tertentu harus dicatat berulang kali. Yang ketiga, jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama. Yang keempat, jika diperlukan penetapan tanggung jawab terjadinya transaksi. Selanjutnya yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang formulir. Yang pertama yaitu siapa yang memerlukan atau mendapatkan informasi yang dicatat di dalam formulir tersebut. Yang kedua, adakah formulir lain yang sekarang dirancang atau sekarang digunakan berisi informasi yang sama. Yang ketiga, apakah elemen-elemen yang harus dicantumkan dalam formulir telah disusun menurut urutan yang logis. Yang keempat, apakah formulir tersebut akan memerlukan penulisan dengan tangan atau proses dengan mesin atau keduanya. Yang kelima, yaitu apakah formulir tersebut akan diisi dengan pensil, tinta, mesin ketik atau mesin khusus atau dengan proses penggandaan yang lain. Yang keenam, apakah formulir tersebut akan disimpan di dalam satu arsip. Merancang kembali formulir. Dalam merancang kembali formulir, perlu dilakukan survei untuk mengumpulkan data. Pertama, yang bersangkutan dengan formulir itu sendiri. Misalnya mengenai isinya, jumlah lembar tembusannya, dan jenis kertas yang digunakan. Dan yang kedua, yang bersangkutan dengan kegiatan penyediaan, pengisian, dan pencatatan informasi dari formulir tersebut. Contohnya seperti formulir itu sendiri. Apakah formulir mutlak digunakan dengan opsi jawaban ya atau tidak? Selanjutnya teks, apakah instruksi teks jelas, ya atau tidak? Selanjutnya desain, apakah ruang cukup diisi data dengan jawaban ya atau tidak? Kertas, apakah mutu kertas tahan lama, ya atau tidak? Dan terakhir produksi, apakah jumlah form masih tersedia, ya atau tidak? Selanjutnya dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen digolongkan menjadi dua, yaitu dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber, yaitu source dokumen, adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Contoh, dokumen sumber yang digunakan untuk merekam transaksi penjualan terdiri dari faktur penjualan. Kedua, dokumen pendukung atau supporting dokumen adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Contoh, dari faktur penjualan di atas dilampiri surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, dan surat muat sebagai dokumen pendukung.